Dan kemudian dokter itu memperlihatkan telapak tangannya kepada Runan. Sangat aneh luar biasa, Pak Runan ini melihat telapak tangan dokter itu mengeluarkan darah dari sela-sela tangannya. Banyak banget sampai ngucur gitu, netes-netes ke lantai katanya gitu. Halo gengs, seperti biasa Tri Chandra akan membawakan sebuah kisah horor yaitu tentang rumah sakit angker di Indonesia dan salah satunya adalah Rumah Sakit Bandung Medical Center atau BMC yang kebetulan rumah sakit tersebut sudah tidak beroperasi alias terbengkalai. Selain rumah sakit tersebut dicap angker dan paling seram di kota Bandung, ternyata berdirinya rumah sakit itu menjadi sebuah misteri. Jadi rumah sakit itu punya siapa gitu. BMC merupakan salah satu rumah sakit di Bandung yang sudah hampir 18 tahun lebih tidak terpakai. Letaknya berada di tengah kota Bandung, tepatnya di Jalan Haji Wasid nomor 1 Lebak Gede, Coblong. Bangunan tersebut memiliki 4 lantai, yang mana dari lantai 1 sampai lantai 4 itu punya kisah horor yang berbeda. Dan meskipun rumah sakit ini berada di tengah kota, tapi nyatanya sangat sulit untuk mencari sejarah rumah sakit tersebut. Ada yang mengatakan rumah sakit itu salah satu peninggalan Belanda, dibangun dan dikelola oleh orang Belanda pula. Tapi sayangnya tidak ada informasi yang jelas siapa dan kapan bangunan itu didirikan. Pernah dilakukan renovasi tapi harus terhenti karena konon orang Belanda yang mendirikan rumah sakit itu meninggal dunia. Akhirnya, pengerjaan bangunan tersebut tidak ada yang meneruskan, termasuk pemerintah kota Bandung itu sendiri. Kenapa? Karena rumah sakit itu merupakan rumah sakit swasta. Dan akhirnya, rumah sakit itu pun resmi ditutup. Ada pula informasi jika dulunya BMC merupakan rumah sakit Polri, yang saat dilakukan renovasi terjadi sengketa antara pemilik tanah dan pengelola rumah sakit. Kemudian bangunan itu ditutup karena berdiri di atas lahan sengketa. Entah mana yang benar, namun kini bangunan tersebut menjadi tempat yang kumuh, kotor dan tak terawat selama 18 tahun lamanya. Tentu saja menjadikan tempat tersebut sebagai sarang bagi para makhluk astral. Di balik sejarah bangunan yang tidak jelas, isu-isu mistis pun mulai ramai bermunculan. Menurut pengakuan penjaga BMC, ia kerap kali melihat sosok-sosok makhluk tak kasat mata di area gedung. Tak heran jika BMC pernah dijadikan tempat uji nyali salah satu acara stasiun televisi swasta. Sejak saat itu, BMC diburu para pecinta horor atau mereka yang sekedar berkunjung hanya karena penasaran dengan tempat menyeramkan itu. Menurut pengakuan penjaga tersebut, bangunan itu sudah 3-4 kali direnovasi, tapi tidak kunjung selesai. Katanya, para pekerja ketakutan karena sering melihat penampakan-penampakan makhluk halus. Bahkan dia sendiri pernah mengalaminya. Saat dia sedang berjaga di malam Senin, penjaga itu merasa jika tubuhnya terasa sangat berat seperti ada yang mendorong masuk ke dalam gedung. Ini sangat intens sekali ya, sampai gangguannya itu benar-benar real gitu. Nah, di samping itu ada banyak lagi makhluk halus yang menghuni gedung tersebut, tapi berada di lokasi yang berbeda. Contoh, di bagian lobi rumah sakit ada sosok makhluk berbadan tinggi besar, berbulu hitam dengan mata menyala. Dan orang-orang menyebut jika itu adalah genderuwo. Dia tidak berpindah, hanya duduk di kursi lobi tersebut. Dan mereka yang bisa melihat berkata jika ukuran tubuhnya setinggi atap gedung tersebut. Di rumah sakit tersebut ada ruangan yang menjadi pusat spiritual.
Dan memanglah intensitasnya sangat kuat sekali gitu, yaitu ada di ruang bayi dan di kamar mayat. Di ruangan itulah makhluk halus kerap menampakkan wujudnya. Karena dirasa sangat berbahaya, pengunjung pun dianjurkan untuk tidak memasuki kedua ruangan tersebut. Karena memang banyak sekali terjadi kerasukan di sana. Dan menurut pengakuan salah seorang pengunjung, ia pernah merasakan kakinya seperti ditarik sesosok bayi yang berteriak memanggil ibunya. Kabarnya di depan kamar bayi tersebut terdapat sebuah ruangan khusus yang biasa dijadikan tempat uji nyali. Dan untuk memasuki ruang uji nyali tersebut, pastikan jumlah orang itu berjumlah ganjil dan tanpa bantuan senter. Pastikan juga pintu tertutup dan tanpa ada suara. Maka akan ada yang menarik gagang pintu secara kasar, lalu membuka dan menutupnya secara keras. Saat itulah sosok yang diyakini berupa kuntilanak akan terus mengganggu di ruangan itu. Dan seperti yang aku bilang di awal, BMC sendiri memiliki 4 lantai. Dan di lantai 2 dan 3 itu sangat minim sekali penerangan dan jarang dikunjungi. Sedangkan di lantai 4 penerangannya sudah jauh lebih baik dari lantai sebelumnya. Tapi rumor yang beredar justru menyebutkan di lantai 4 lah yang sering terlihat penampakan manusia tanpa kepala mengitari lantai tersebut. Dan mereka juga mengatakan jika di lantai 4 itu paling banyak makhluknya di antara lantai lainnya gitu. Bahkan mereka yang bisa melihat di ruangan itu seperti berdesakan. Dan memang suasananya pengap sekali katanya gitu. Iya, mungkin itu dipenuhi makhluk astral kayaknya guys. Selain dari makhluk yang aku ceritakan tadi, masih banyak lagi sosok-sosok tak kasat mata menghuni bangunan tersebut. Ada yang pernah melihat penampakan perawat dengan wajah tidak utuh. Mereka bilang di bagian mulut sosok itu terbuka lebar seperti disobek gitu katanya. Sosok itu berdiri kaku dan seperti ingin meminta tolong. Entahlah, itu mungkin masa lalu di rumah sakit itu ataukah memang jin yang menyerupai seorang perawat. Karena memang bangunan itu sudah lama kosong kan ya. Nah, ada salah satu cerita singkat dari seseorang yang kerap mengunjungi BMC pada saat itu. Salah satunya menimpa Runan Handoyo. Kejadian berawal ketika Pak Runan ini berkunjung ke Bandung untuk sebuah pekerjaan. Pak Runan sendiri memiliki bakat dan dapat berkomunikasi dengan hal gaib. Dan dia pun tertarik untuk membuktikan kisah-kisah yang beredar di BMC. Selama perjalanan ke BMC, Pak Runan ini mengaku seperti mendapatkan bisikan dari seorang perempuan. Dan sosok itu bilang berbisik lirih di telinganya, "Nekat berani," katanya kayak gitu. "Iya berani, kenapa?" kata Pak Runan membalas dalam hati itu kan. Terus sosok itu bilang lagi, "Ditunggu," katanya kayak gitu. Dan sekitar pukul 4 sore, Pak Runan beserta kawan-kawannya tiba di BMC. Ketika sampai di lokasi, mereka dihadang penjaga rumah sakit. "Sudah gak bisa mas, lagi direnovasi dan mau digunakan kembali," katanya kayak gitu ya, kata penjaga rumah sakitnya itu. Dan setelah negosiasi yang alot, akhirnya Pak Runan dan teman-temannya berhasil masuk ke dalam rumah sakit. Dan dia bilang bangunan BMC saat itu terlihat berbeda seperti gambar di internet. Karena mungkin sedang berjalan renovasi dan hampir 80% saat itu, dan kondisinya sekarang tidak begitu menyeramkan seperti yang dibayangkan. Sampai di depan lobi rumah sakit, Runan ini melihat pekerja yang lalu lalang. Tapi anehnya, hanya Pak Runan sendiri yang dapat melihat semua itu. Dia juga melihat sosok dokter tinggi besar. Dokter tersebut mematung dengan wajahnya yang pucat. Pak Runan ini kan kaget bukan main gitu kan, dan sadar kalau itu adalah makhluk astral. Hingga akhirnya mereka saling bertatap mata dan mencoba melakukan komunikasi. Dan kemudian dokter itu memperlihatkan telapak tangannya kepada Runan. Sangat aneh luar biasa, Pak Runan ini melihat telapak tangan dokter itu mengeluarkan darah dari sela-sela tangannya. Banyak banget sampai ngucur gitu, netes-netes ke lantai katanya gitu.
Saking paniknya, ia menyuruh teman-temannya untuk jangan masuk ke dalam. Jangan masuk, woi, ada dokter yang ngeluarin darah, katanya gitu. Ini mereka takut bukan main ya kan. Sampailah mereka ingin pergi meninggalkan ruangan itu. Tapi setelah Pak Runan berjalan beberapa langkah, dokter itu memanggil Pak Runan dari kejauhan. "Tolong saya," kata dokter itu yang memang terdengar lirih. Sontak kan Pak Runan menengok kembali itu kan ke lobi BMC. Dan dilihatnya dokter tersebut sudah menurunkan tangannya dan tidak meneteskan darah lagi. Sampai gemetar itu kan Pak Runan bilang, "Saya bisa bantu apa?" katanya gitu. Dan terjadilah komunikasi antara mereka berdua. Akhirnya arwah dokter tersebut bercerita saat dia berusia sekitar 42 tahun. Dokter itu pun menceritakan kejadian awal saat dia tengah melakukan operasi. Suatu hari ada seorang pasien yang harus segera mengambil tindakan operasi. Karena keadaan pasien yang parah, dokter lain pun tidak ada yang membantunya karena tidak sanggup untuk menangani kondisi pasien tersebut. Jadi si dokter itu melakukan operasi sendiri gitu. Saat operasi berlangsung, dokter itu memegang perut pasien. Dan dari perut pasien tersebut tiba-tiba mengeluarkan darah hingga membasahi telapak tangannya. Saking banyaknya darah yang keluar sampai-sampai mengotori baju putihnya hingga ke siku. Setelah berjuang berusaha menyelamatkannya, akhirnya pasien tersebut meninggal dunia di tangan dokter itu. Dan keluarga menduga telah terjadi malpraktik karena memang tidak ada saksi itu kan. Dan niat juga itu dokter melakukan operasi sendiri ya. Dan mereka akhirnya menuntut rumah sakit untuk bertanggung jawab. Hingga dokter tersebut dipecat dan mendapatkan blacklist dari beberapa rumah sakit di Bandung saat itu. Arwah dokter tersebut menceritakan kepada Runan saat itu ia sempat depresi dan memilih untuk bunuh diri dengan meminum obat-obatan. Karena tekanan juga ya kan, akhirnya dia wafat gitu. "Tolong saya," kata arwah dokter kembali berbisik gitu kan. "Iya, harus tolong bagaimana?" kata Runan itu membalas. Dan Pak Runan menjelaskan orang yang bunuh diri tidak berada di atas atau di bawah. Kebanyakan yang bunuh diri tidak bisa ke alam sana, katanya gitu. "Saya mohon maaf karena nggak bisa bantu," ucap Pak Runan. Pak Runan juga menambahkan kalau dokter tersebut berasal dari Jawa yang sedang dinas di Bandung, tapi tidak diketahui di mana tempat dokter itu dinas. Diduga karena BMC sudah terbengkalai cukup lama, arwah dokter itu memilih menetap di sana. Jadi kesimpulannya BMC ini jadi gudang sejuta makhluk ya gengs. Dan ada satu lagi yang aku mau bahas, jika pengunjung diterapkan berbagai macam pantangan, seperti tidak boleh berkata kasar, membuang sampah sembarangan, dan tidak boleh mengambil gambar di gedung tersebut. Karena dipercaya jika kamera atau gadget yang digunakan memotret itu akan tiba-tiba rusak gengs. Dan penghuni gedung tersebut akan terus mengikuti hingga mendapat gangguan. Oh, serem juga ya. Oke gengs, itu tadi ada ulasan tentang seramnya rumah sakit BMC. Dan seseram atau seangker apapun itu kembali kepada diri kita. Mau percaya atau tidak, itu bagaimana kita menyikapinya. Buat kalian yang pernah berkunjung ke rumah sakit tersebut, tolong bagi pengalamannya di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang suka, tolong like, share juga ke sosial media kalian, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa berlangganan di videoku. See you in the next video. Bye.